Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran bersama Ibu. Kali ini teman-teman semua akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum itu, Ibu mau mempersilahkan teman-teman semua untuk menyiapkan buku dan perlengkapan belajar lainnya supaya ilmu yang telah didapatkan hari ini bisa dipelajari kembali. Dan juga Ibu mau mempersilahkan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan teman-teman. Nah, untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, teman-teman, kali ini teman-teman semua akan belajar bersama Ibu Farhanisa mengenai penyebab perubahan lingkungan fisik. Nah, tapi sebelum itu teman-teman ada yang tahu nggak di mana ya tempat tinggalnya manusia, hewan, dan tumbuhan itu? Ya, betul, di bumi. Bumi merupakan tempat di mana tinggalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bumi ini bisa kita sebut sebagai lingkungan fisik. Nah, teman-teman, lingkungan fisik ini meliputi seluruh penampakan permukaan bumi kita. Nah, permukaan bumi ini ada yang tertutup oleh tanah dan juga ada yang tertutup oleh air. Nah, permukaan bumi yang tertutup oleh tanah ini kita sebut sebagai daratan. Sedangkan permukaan bumi yang tertutup oleh air kita sebut sebagai perairan. Nah, lingkungan fisik dapat mengalami perubahan karena adanya peristiwa alam. Nah, misalnya banjir dan kekeringan. Nah, peristiwa alam ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adanya perubahan cuaca. Nah, pasti teman-teman pernah melihat keadaan alam di lingkungan sekitar yang meliputi mendung, hujan, panas, dan angin. Nah, keadaan alam seperti itulah yang kita sebut sebagai cuaca. Nah, cuaca ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cuaca ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan, yaitu hujan, angin, cahaya matahari, dan gelombang laut. Nah, keempat faktor tersebut yang akan kita bahas satu persatu. Nah, kita akan mulai bahas dari angin. Nah, angin walaupun ibu dan teman-teman semua tidak dapat melihat angin, tetapi hembusan angin ini dapat dengan mudah loh kita rasakan. Teman-teman bisa merasakan tiupan angin seperti dengan menyalakan kipas angin. Nah, dari hal tersebut, teman-teman bisa merasakan tiupan angin. Angin ini terjadi karena adanya aliran udara. Nah, angin ini mempunyai tenaga atau energi. Nah, tenaga ini dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya sehingga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, angin ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan di daratan dan juga di perairan. Nah, akibat yang ditimbulkan pun bisa berbeda-beda. Angin yang bertiup sangat kencang yang disertai hujan lebat disebut dengan angin ribut, angin topan, atau badai. Nah, angin ini dapat merobohkan pohon, merusak gedung, dan juga merusak apa saja yang dilewatinya. Nah, angin juga bisa mengikis permukaan tanah apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, tanah dapat berubah menjadi tandus atau tidak dapat ditumbuhi tanaman. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh angin kita sebut sebagai deflasi, yaitu ada hujan. Nah, hujan ini dapat kita alami pada bulan-bulan tertentu. Nah, turunnya hujan ini sangat dinanti-nantikan oleh makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, hujan memberi berbagai pengaruh bagi kehidupan. Nah, hujan ini memberi keuntungan bagi tanaman pertanian yang membutuhkan banyak air seperti padi yang baru ditanam. Nah, hujan juga dapat membuat udara menjadi lebih segar. Tapi apabila hujannya ini turun secara terus-menerus, ini dapat mendatangkan bencana alam seperti bencana alam banjir, erosi, dan tanah longsor. Nah, air hujan dapat mengakibatkan naiknya permukaan air, baik air sungai, waduk, ataupun danau. Penambahan tinggi permukaan air ini tergantung dari jumlah curah hujan yang turun dan lamanya turun hujan. Nah, curah hujan yang tinggi dan lama ini bisa menyebabkan meluapnya sungai-sungai dan dapat mengakibatkan tanggul-tanggul jebol. Hal ini bisa mengakibatkan airnya ini meluap ke daratan yang ada di sekitarnya.
Nah, luapan air ini dapat memutuskan jembatan dan juga bisa mengikis jalan aspal. Selain itu, banjir juga bisa merusak tanah pertanian, daerah resapan, dan juga bangunan. Nah, tidak hanya itu, banjir juga bisa menyebabkan jatuhnya korban manusia dan juga hewan. Banjir juga bisa menyebabkan erosi dan tanah longsor. Erosi ini merupakan proses pengikisan lapisan tanah, sedangkan tanah longsor ini terjadi karena lapisan tanahnya ini tidak kuat menyangga lapisan tanah yang ada di atasnya. Nah, contoh pengikisan lapisan tanah di tepi-tepi sungai ini oleh aliran air hingga membentuk cekungan tanah atau lekungan tanah. Nah, keadaan itu yang mengakibatkan lapisan tanah di atasnya menggantung. Nah, ketika terjadi banjir, lapisan tanah tersebut mudah runtuh. Nah, yang ketiga ini ada cahaya matahari. Nah, panas matahari juga ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, panas matahari bersama air hujan ini dapat mengubah lingkungan fisik. Nah, panas matahari dan air hujan ini dapat menyebabkan pelapukan batuan yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi seperti terbentuknya padang pasir atau tanah baru. Nah, panas matahari juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Nah, pada musim kemarau, pohon dan juga semak yang ada di hutan ini menjadi kering. Nah, panas matahari yang sangat terik ini dapat membakar ranting dan dedaunan kering yang ada di hutan. Nah, yang keempat ini ada gelombang laut. Nah, jika kita mengamati laut dari pantai, air laut ini tampak seperti bergerak-gerak. Nah, gerakan air laut itu kita namakan gelombang. Nah, air laut yang bergelombang ini karena adanya tiupan angin. Nah, gelombang laut ini ada yang kecil dan juga ada yang besar. Nah, besar kecilnya gelombang laut ini tergantung besar kecilnya angin yang bertiup. Nah, gelombang laut yang menerjang pantai ini dapat mengakibatkan pengikisan pantai yang disebut dengan abrasi. Abrasi ini dapat merusak ekosistem pantai, misalnya pasir, batu karang, kerang, dan pohon kelapa. Nah, abrasi ini bisa merusak batu karang dan menghanyutkan pasir yang menyebabkan hewan-hewan yang tinggal di batu karang dan pasir kehilangan tempat tinggalnya. Nah, keadaan setiap pantai di berbagai tempat ini pasti berbeda-beda. Nah, perbedaan itu dipengaruhi oleh asal terbentuknya pantai dan pengaruh gelombang laut. Nah, pantai berbatu-batu yang terbentuk karena proses penyikisan batuan yang ada di sekitarnya oleh gelombang laut. Nah, pantai berpasir terbentuk dari endapan pasir. Endapan ini terbawa oleh gelombang laut ke daratan. Alhamdulillah, pelajaran kali ini telah selesai. Tadi kita sudah membahas dan juga belajar mengenai faktor penyebab perubahan lingkungan fisik, yaitu ada angin, hujan, cahaya matahari, dan juga gelombang laut. Nah, Ibu harap teman-teman semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Nah, sebelum berpisah, izinkan Ibu untuk memberikan sedikit pantun nih teman-teman. Buah mangga dipetik Atta, mangga mantap itu punya Pak Ari. Ayo bersama jaga lingkungan kita agar tetap aman dan asri. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.